Gimana kita bisa bersaing di dunia global kalau kemampuan berpikir kita itu stuck di level itu? Satu buku itu seharga upah 1 hari kerja. Bandingkan di US yang satu buku itu seharga upah 1 jam kerja. Di Jepang juga sama. Di Jerman setara dengan 2 jam kerja. Dan negara maju yang lain harga buku itu sangat terjangkau. Nggak heran kalau beli buku di Indonesia buat masyarakat dengan gaji pas-pasan itu nggak jadi kebiasaan, tapi jadi bagian dari sebuah perjuangan. Itu pun kadang-kadang kalau baca buku yang agak kritis dianggap subversif, bukunya dirampas, lapak ditutup, dan yang lihat isi bukunya buku cara beternak lele, buku keajaiban doa, ini buku apaan saya bilang. Hola amigos, kita ketemu lagi di channel Saladin Kojek, tempat kita ngebahas banyak hal seru. So, kencengin volumenya, siapin kopi dan cemilannya karena perjalanan kita baru aja dimulai. Pertama, saya habis nonton beberapa konten dari Rahim Laode ya soal literasi dan jujur saya seneng banget karena memang separah itu kualitas literasi kita. Dan saya berharap lebih banyak lagi muncul figur kayak gitu yang ngajak kita buat literasi karena memang sepenting itu. Persis kayak yang dibilang Rahim, kebodohan sudah banyak memakan korban. Dan video ini juga salah satu mungkin ya usaha saya lah buat semakin membudidayakan atau membudayakan literasi. Karena hal baik ya harus disebarkan. Kadang kita terlalu mikir, "Ah, yang penting saya ngerti," tanpa mikir kalau seharusnya pemahaman itu juga harus dibagiin juga. Literasi itu bukan sekedar bisa baca tulis, tapi gimana kita memahami sesuatu, mencerna informasi, dan nggak gampang ditipu mentah-mentah sama kabar-kabar yang seolah penting. Kelihatannya keren, tapi esensinya nol. Ya mungkin selain Rahim ada Pak Anies Baswedan yang kita kenal sebagai tokoh pendidikan dan yang saya salut ya, dia konsisten banget ngajak orang buat baca, kasih rekomendasi bacaan dan secara terbuka itu nunjukin buku-buku yang dia baca. Menurut saya ini penting, karena public figure itu harus jadi contoh. Ya kalian bayangin kalau semua public figure di negeri ini itu isinya cuma flexing barang mewah, pamer liburan atau cuma nyebar quotes motivasi, ya gimana masyarakat mau tumbuh wawasannya. Tapi kalau ada orang kayak Pak Anies yang bilang, saya baru aja baca buku nih, bagus banget tentang sejarah, atau ada buku menarik soal demokrasi modern." Nah, itu kan keren, karena public figure yang rajin baca, ngerti sejarah, paham konsep, punya visi yang jelas, ya pasti bisa nularin ke masyarakat. Dan memang terbukti, konten Pak Anies ini tentang literasi itu dapat respon yang positif. Banyak yang pengen baca buku setelah lihat dia cerita soal isi bukunya. Itu efek domino yang luar biasa ya. Kadang kita cuma butuh satu orang untuk memulai buat akhirnya jadi rantai panjang perubahan. Terus, video ini saya buat karena ya jujur aja saya sedih lihat masyarakat kita yang masih rendah banget tingkat literasinya. Zaman dimana informasi bisa diakses semuanya lewat jari kita, orang Indonesia masih punya PR besar yaitu membaca. Bukan karena kita nggak bisa baca, tapi karena kita mungkin males ya. Itu 2 hal yang beda jauh. Kita udah nggak hidup di zaman dimana akses buku itu susah, perpustakaan jauh, atau internet lemot. Sekarang tinggal buka aplikasi, buku digital tuh bertebaran di mana-mana, artikel jurnal gratisan bisa diakses, bahkan TikTok pun juga mulai ramai bahas buku. Tapi tetap aja budaya membacanya belum nempel. Data dari PISA, Program for International Student Assessment, tahun 2022 ngasih tamparan keras buat kita. Skor literasi membaca kita itu anjlok ke angka 359. Padahal di tahun 2018 itu udah rendah ya 371. Sekarang malah makin turun. Ini jadi skor terendah kita sejak tahun 2000 dan yang lebih menyedihkan kita tuh ada di urutan yang sangat rendah kalau dibandingkan sama negara-negara yang lain. Bukan sekedar angka aja, ini adalah alarm darurat. Coba kalian bayangin deh kalau skor ini kita samain kayak nilai rapot, itu udah merah, merahnya tebel banget. Anak-anak kita, generasi penerus bangsa malah makin males baca. Padahal teknologi udah makin maju, informasi udah segambreng lah, tinggal klik tapi tetap aja kebiasaan membaca itu juga belum tumbuh. Dan efeknya nggak sederhana, bukan cuma soal nilai PISA aja, tapi juga nyambung ke cara kita berpikir, memahami dunia, bahkan mengambil keputusan. Orang yang literasinya lemah itu pasti gampang banget kejebak hoax, gampang disetir, nggak bisa berpikir secara sistematis, nggak bisa berpikir kritis, merasa paling benar sendiri, nggak demokratis. Dan orang-orang kayak gitu adalah orang-orang yang menyebalkan. Apalagi kalau mereka punya jabatan, dari level kepala desa, kepala sekolah, sampai kepala dinas, bupati, bahkan menteri, atau bahkan presiden, wakil presiden, udahlah, kita nggak usah banyak berharap. Dan celakanya wapres kita sendiri ngakuin kalau dia nggak suka baca. Mmm
ya udah nggak tahu lagi lah mesti gimana ya. Tapi kita nggak usah bahas itu, kita lihat sekitar kita aja lah, berapa banyak dari kita yang pernah share berita hoax tanpa dicek dulu, atau langsung percaya sama narasi yang viral cuma karena katanya dari WA grup keluarga. Itu semua akar masalah baik lagi ke literasi. Literasi bukan cuma soal ngerti tulisan tapi juga ngerti konteks, mampu mengkritisi dan nggak gampang percaya gitu aja. Nah, belum selesai urusan itu muncul fakta lain yang juga bikin kita sedih. Ya, menurut World Population Review, angka IQ orang Indonesia itu ada di 78,49. Kita ada di posisi di 129 dari 197 negara. Dan ini bukan soal gengsi ya, tapi ini mencerminkan bagaimana kualitas pendidikan dan kemampuan berpikir kritis kita secara umum. Dan ini jadi lebih menyedihkan kalau digabung sama data literasi tadi. Kalian bisa bayangin dampaknya. Gimana kita bisa bersaing di dunia global kalau kemampuan berpikir kita itu stuck di level itu. Kita butuh banget revolusi dalam cara pandang pendidikan dan literasi. Dan revolusi itu nggak bisa cuma bergantung sama pemerintah atau sekolah. Masyarakat juga harus gerak. Orang tua harus mulai biasain anaknya baca. Guru jangan cuma kasih tugas hafalan, dan influencer juga punya tanggung jawab moral buat ngajak orang mikir. Yang sering saya pikirin juga, kenapa sih budaya literasi kita itu kok nggak tumbuh? Kenapa kita pengennya instan, semua serba cepat, serba ringkas, serba udah jadi? Apa emang karena orang Indonesia dari sananya udah nggak suka baca? Atau jangan-jangan karena dari kecil kita emang nggak pernah akrab sama yang namanya buku? Jawabannya tentu kompleks. Kalau mungkin bisa kita ringkas, pertama itu kita nggak bisa salahkan keluarga yang nggak membiasakan baca buku. Di Indonesia buku itu barang mahal. Harga satu buku itu setara sama 1 kilogram susu, susu formula yang bisa dipakai berhari-hari. Harga satu buku itu seharga upah 1 hari kerja. Bandingkan di US yang satu buku itu seharga upah 1 jam kerja. Di Jepang juga sama, di Jerman setara dengan 2 jam kerja, dan negara maju yang lain harga buku itu sangat terjangkau. Kalau di kita harga buku yang mahal itu menyebabkan orang yang mau beli itu jadi mikir, beli buku bukan keputusan ringan, beli buku bersaing sama kebutuhan beli token listrik. Jadi nggak heran kalau beli buku di Indonesia buat masyarakat dengan gaji pas-pasan itu nggak jadi kebiasaan tapi jadi bagian dari sebuah perjuangan. Itu pun kadang-kadang kalau baca buku yang agak kritis dianggap subversif, bukunya dirampas, lapak ditutup, dan yang lain-lain. Siapa yang nggak malas coba sama negara yang kayak gitu? Terus yang kedua, apa sih program yang benar-benar konkret dari negara buat ningkatin literasi? Ya, so far saya nggak lihat. Bukannya nggak ada ya, tapi nggak konkret. Pas saya ke salah satu rumah sakit di Jawa Tengah, ada di sana itu disediain QR code, digital library. Yang pas saya scan ini buku-bukunya, buku apaan ya ini. Pertama sedikit, kedua buku-buku itu buku-buku yang kebanyakan nggak laku, penulisnya juga nggak jelas siapa. Terus pernah juga ada program dari Dinas Pendidikan di daerah saya, mereka ngundang anak-anak SMA buat datang ke kantor dinas, disuruh baca buku di sana. Kita juga dikasih link buku-buku PDF, pas saya lihat isi bukunya, buku cara beternak lele, buku keajaiban doa, ini buku apaan saya bilang. Iya, perpustakaan sekolah juga sama aja. Coba sebutin deh, sekolah mana yang buku perpustakaannya itu up to date. Ada banyak novel, ada banyak buku babon, ada banyak buku bestseller. Ya pasti ada, tapi nggak banyak. Kebanyakan isinya ya buku-buku paket sama buku-buku bantuan yang udah nggak tahu dari tahun berapa. Terus perpustakaan kota sama perpustakaan daerah. Coba sebutin, mana perpustakaan yang isi bukunya itu lengkap, up to date, dan nyaman buat dikunjungi? Ada, tapi nggak banyak. Kebanyakan kota-kota besar. Dan kebanyakan perpustakaan kabupaten itu ya gitulah, nggak tega buat ngomongin. Terus sebutin di Indonesia perpustakaan yang buka 24 jam. Setahu saya belum ada. Correct me if I'm wrong. Kebanyakan cuma jam kerja aja bukanya. Padahal mahasiswa itu kebanyakan nugas ya malam. Perpustakaan ya yang bukan buka sampai malam, biasanya perpustakaan kampus. Itu pun nggak semua kampus ada. Dulu kampus saya juga, di Jogja ya, itu juga buka sampai jam kerja aja, padahal buka 24 jam, itu apa susahnya sih? Cuma nambah 2 shift pegawai dan satpam, maksimal 9 pegawai lah. 9 pegawai itu gajinya ya let's say 3 juta per orang, karena honorer. Nambah 9 ya kira-kira 27 juta lah, dan itu kan uang yang nggak nggak banyak buat Pemkab. Cuma kenapa nggak ada yang mikir sampai sejauh itu? Ketiga, di sekolah sebagai pusat pendidikan, kegiatan literasi itu sering cuma formalitas. Bahkan di sekolah saya ya, nggak ada 5 orang guru yang ngelakuin kegiatan literasi pas ngajar.
Literasi juga nggak pernah jadi prioritas, dan di banyak sekolah seluruh Indonesia Raya, sekilas saya lihat juga sama aja kayak gitu. Makanya nggak usah heran juga kenapa tingkat literasi kita rendah, karena emang nggak ada ekosistem yang mendukung buat itu. Jangan harap kita bisa lihat orang-orang itu nunggu bis, kereta, pesawat sambil baca buku. Pernah lihat nggak orang baca buku di halte bis, di kafe, di taman kota? Ya ada, jarang tapi kan. Di transportasi umum yang dilihat ya mayoritas ya HP, scroll TikTok, Instagram, nonton reels, atau main game. Sementara buku jarang banget, bener-bener jarang, sejarang itu. Bandingin sama negara-negara maju di kereta, di taman, bahkan sambil nungguin bis orang baca buku. Ada budaya membaca yang begitu kuat. Di sini ya scroll-scroll aja. Nggak salah sih nikmatin hiburan. Semua orang butuh hiburan, tapi kalau tiap hari yang dikonsumsi cuma konten receh, gosip, atau konten nggak penting, ya gimana otak kita mau berkembang? Dan ini yang bikin kita makin tertinggal. Bukan cuma secara pendidikan, tapi juga dalam hal berpikir. Literasi itu pondasi. Tanpa literasi kita gampang banget kejebak narasi palsu, hoax politik, teori konspirasi yang nggak masuk akal. Kita nggak bisa bedain mana yang fakta, mana yang opini, mana data yang valid, mana yang asumsi yang ngaco. Dan akhirnya kita susah buat ambil keputusan yang bertanggung jawab. Kita gampang dibelokin, gampang dimanfaatin, gampang diprovokasi, dan itu bahaya. Tapi ya gitu, perbaikan literasi itu nggak bisa instan, nggak bisa kayak sulap. Ini kerja besar, butuh usaha kolektif, pemerintah perlu hadir dengan kebijakan yang mendukung, akses buku yang murah, distribusi perpustakaan ke daerah-daerah, pelatihan guru, duta literasi, promosi budaya lewat kampanye kreatif, dan yang lain-lain. Sekolah-sekolah juga harus berubah. Jangan lagi ngajar literasi dengan cara yang lama. Harus kreatif, harus relevan. Bacaan yang dikasih ke siswa harus yang mereka bisa relate. Ajak mereka ngobrol soal isi buku, bikin diskusi, debat, presentasi, biar mereka ngerti bahwa membaca itu bukan soal dapat nilai, tapi soal memperkaya pikiran. Guru juga penting banget perannya. Guru itu role model. Kalau gurunya aja nggak pernah kelihatan baca buku, gimana muridnya mau semangat buat baca buku? Guru harus bisa ngajarin anak-anak bukan cuma baca teks, tapi juga ngerti maknanya, mikir kritis, punya rasa penasaran. Jangan cuma hafalan terus. Karena ya yang kita butuhin sekarang adalah generasi yang bisa mikir, bukan cuma mengkulang apa yang dikatakan oleh guru. Dan yang paling dasar itu adalah keluarga, rumah, orang tua. Benar buku mahal, tapi please deh usahain. Nggak usah tiap bulan, oke lah. Iya Pak, jelek-jeleknya setahun sekali paling nggak beliin buku buat anak-anak kita. Syukur-syukur bisa 2 3 4 atau bahkan tiap bulan. Sediain waktu juga buat temenin anak baca, atau bahkan cuma sekedar ngobrol isi buku, cerita mereka. Tanya mereka, si tokohnya kenapa bisa gitu? Atau kalau kamu jadi dia, kamu bakal kayak gimana? Dan yang lain-lain. Percakapan kecil kayak gitu bisa ngebuka pintu literasi yang besar buat anak-anak. Dan anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang kayak gitu, biasanya lebih tahan banting secara mental, karena mereka terbiasa berpikir dan menalar sejak dini. Dan kita semua juga punya peran. Literasi itu bukan tanggung jawab pemerintah dan sekolah saja, bukan cuma tugas guru aja, tapi tugas kita semua. Mari kita mulai ini semua dari hal yang kecil, nggak usah muluk-muluk, satu buku dalam satu bulan, atau satu artikel berkualitas setiap hari, lama-lama jadi kebiasaan. Jangan meremehkan kekuatan membaca. Kita nggak harus baca buku filsafat yang berat kok. Baca novel biografi, buku pengembangan diri, atau bahkan komik yang berkualitas juga bisa jadi awal yang bagus. Yang penting kita nikmati prosesnya dan dapat sesuatu dari situ. Kalau, kita aktif di media sosial, ya harus kita manfaatin juga. Share kutipan yang menarik, kasih review buku, rekomendasiin bacaan ke teman-teman, biar algoritma itu juga tahu kalau kita itu peduli sama konten literasi, bukan cuma konten joget-joget atau gosip seleb. Karena kalau makin banyak orang yang peduli, makin besar juga peluang buat budaya membaca itu tumbuh. Kita bisa pelan-pelan ubah kebiasaan masyarakat, bukan cuma jadi penonton, tapi juga jadi pelaku dari perubahan itu. Dan mimpi saya ya, pengen banget rasanya, hidup di Indonesia yang warganya hobi baca buku, yang taman kotanya punya pojok baca, yang anak-anaknya lebih kenal Pramudia Anantatur daripada selebgram, yang obrolan di tongkrongan bukan cuma soal siapa pacaran sama siapa, tapi juga soal ide, gagasan, masa depan, dan cara bikin negeri ini lebih baik. Kedengeran idealis? Ya mungkin, cuma ya semoga aja suatu saat bisa kejadian. Dan ya,
mungkin segitu dulu obrolan kita kali ini. Semoga kita nggak cuma dapat info baru, tapi juga dapat, banyak hal dan makin penasaran sama cerita-cerita yang lain, karena dunia ini lebih dari sekedar angka dan fakta, tapi banyak kisah seru yang nggak ada habis. Kalau kalian suka sama konten ini, jangan lupa buat subscribe, like, comment, share, biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru yang lain. Saya pamit dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat, tetap penasaran, dan bye.